Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Landing Ship Tank atau LST atau Tank Landing Ship adalah sebutan angkatan laut untuk kapal yang pertama kali dikembangkan selama Perang Dunia Kedua antara kisaran tahun 1939 sampai dengan 1945 untuk mendukung operasi amfibi dengan membawa tank, kendaraan tempur, kargo, dan pasukan pendarat langsung ke pantai musuh yang tanpa dermaga ataupun dengan dermaga. Kapal ini mendukung serangan amfibi di hampir ke semua pantai. LST memiliki desain yang sangat khusus yang memungkinkan penyeberangan laut serta landasan pantai. Haluan memiliki pintu yang cukup besar yang dapat membuka dan menutup, serta membuka jalan bagi pasukan beserta kendaraan tempur menurunkan ke garis pantai musuh. LST memiliki lunas datar yang memungkinkan kapal terdampar dan tetap tegak. Baling-baling kembar dan kemudi memiliki perlindungan dari grounding. LST di seluruh dunia selama Perang Dunia Kedua, termasuk dalam Perang Pasifik dan di teater Eropa. Kapal pendarat tank pertama dibangun untuk persyaratan Inggris dengan mengubah kapal yang ada. Inggris dan Amerika kemudian berkolaborasi dalam desain bersama. Kapal-kapal Inggris digunakan pada akhir tahun 1942 selama invasi sekutu ke Aljazair. Sedangkan pada tahun 1943, LST berpartisipasi dalam invasi Sisilia dan daratan Italia. Pada bulan Juni 1944, mereka adalah bagian dari armada invasi besar untuk pendaratan ke Normandia. Lebih dari 1.000 unit LST diletakkan di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua untuk digunakan oleh sekutu. Inggris dan Kanada menghasilkan 80 lebih unit LST. Sedangkan setelah akhir Perang Dunia Kedua, meninggalkan angkatan laut dengan persediaan besar kapal amfibi. Beberapa di antaranya dibuang atau ditenggelamkan. Selain itu, banyak dari LST didemilitarisasi dan dijual ke sektor swasta bersama dengan ribuan kapal pengangkut lainnya. LST era Perang Dunia Kedua telah ada di mana-mana dan telah menemukan sejumlah kegunaan komersial baru, termasuk beroperasi sebagai kapal barang kecil, feri, dan kapal keruk. Akibatnya, pembangunan LST di tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua langsung sederhana. Keberhasilan serangan amfibi di Incheon selama Perang Korea menunjukkan kegunaan LST sekali lagi. Ini bertentangan dengan pendapat sebelumnya yang diungkapkan oleh banyak otoritas militer bahwa munculnya bom atom telah menurunkan pendaratan amfibi ke masa lalu. Selama Perang Korea, sejumlah LST diubah untuk mengangkut yang sangat dibutuhkan. Selain itu, LST digunakan untuk transportasi dalam pembangunan pangkalan angkatan udara di Thule, Greenland selama Perang Korea. 15 LST dari apa yang kemudian dikenal sebagai kelas Paroki Terrebonne dibangun pada awal 1950-an. LST baru ini lebih panjang 56 kaki atau 17 meter dan dilengkapi dengan 4 atau bukan 2 mesin diesel yang meningkatkan kecepatannya menjadi 15 knot atau 28 km per jam. Sedangkan senjatanya memiliki meriam kembar 3 inch 50 kaliber menggantikan meriam kembar 40 mm yang lama, dan baling-baling pitch yang dapat dikontrol meningkatkan daya dukung kapal. Pada tanggal 1 Juli 1955, County atau dalam kasus Louisiana,
nama-nama paroki ditetapkan ke banyak LST yang hingga saat itu hanya memuat penunjukan lambung kapal dengan nomor surat. Pada akhir 1950-an, 7 LST kelas DeSoto County dibangun. Ini adalah versi yang lebih baik dari LST sebelumnya, dengan tingkat kelayakan hunian yang tinggi untuk kru dan pasukan yang memulai. Dianggap sebagai desain ultimate yang dapat dicapai dengan konfigurasi pintu busur LST tradisional. Mereka mampu mencapai kecepatan 17,5 knot atau 32,4 km per jam. Commissioning kelas Newport pada tahun 1969 menandai pengenalan konsep yang sama sekali baru dalam desain LST. Dia adalah yang pertama dari kelas baru 20 LST yang mampu berlayar dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam. Untuk mendapatkan kecepatan itu, pintu haluan tumpul tradisional LST digantikan oleh haluan kapal yang runcing. Pembongkaran dilakukan melalui penggunaan tanjakan sepanjang 112 kaki atau 34 meter yang dioperasikan di atas haluan dan didukung oleh lengan derek kembar. Gerbang buritan kedek tangki memungkinkan pembongkaran LVT ke dalam air atau pembongkaran kendaraan lain ke utilitas kapal pendarat atau LCU ke dermaga atau langsung ke air. Mampu beroperasi dengan skuadron amfibi berkecepatan tinggi yang terdiri dari LA, LHA, LPD, dan LSD. LST kelas Newport dapat mengangkut tank, kendaraan berat lainnya, dan peralatan teknis atau peralatan teknik yang tidak dapat dengan mudah didaratkan oleh helikopter atau kapal pendarat. Cukup sekian yang dapat admin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan share AF channelnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.